Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas kembali soal CPNS dan P3K untuk tes wawasan kebangsaannya atau TWK. Nah, soal-soal yang kita akan bahas pada hari ini adalah soal-soal yang terkait dengan norma dan konstitusi. Nah, materi untuk norma dan konstitusi ini merupakan materi bagian dari 4 pilar ya, 4 pilar. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama yaitu tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. B. Menghormati hak asasi warga negara. C. Melaksanakan ketertiban dunia. D membayar pajak, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di soal ini ada kata kunci Undang-Undang Dasar ya, yang tidak termasuk kewajiban menurut Undang-Undang Dasar ya, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kalau kita lihat ya dari kelima pilihan soal ya, dari kelima pilihan jawaban dari soal ini ya, maka jawaban yang paling tepat ialah A ya, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini adalah kewajiban yang tidak termasuk ya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita coba lihat untuk pembahasan dari soal ini, yaitu, nah, kewajiban seorang warga negara ya menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama ialah menghormati hak asasi warga negara, yang kedua melaksanakan ketertiban dunia, yang ketiga membayar pajak, yang keempat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tindakan yang tidak termasuk ya ke dalam kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, karena ini bukan merupakan hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu A ya. Nah, kita ke soal yang berikutnya yaitu Pimpinan Republik Indonesia yang menandatangani Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 ya adalah, kita lihat untuk pilihan jawaban dari soal ini. Untuk pilihan A yaitu Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Natsir, D. Supomo, Muhammad Yamin. Nah, kalau kita perhatikan ya dari kelima pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta. Nah, kita lihat untuk pembahasan dari soal. Nah, pimpinan delegasi ya Republik Indonesia waktu itu yang menandatangani Konstitusi RIS tahun 1945 adalah Muhammad Hatta ya. Nah, pada saat itu Muhammad Hatta ya bertindak sebagai pimpinan delegasi ya, dan pada saat itu pula Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Indonesia, Republik Indonesia Serikat ya. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya yaitu salah satu bagian yang tidak pernah mengalami amandemen adalah pembukaan karena titik-titik. Kita lihat untuk pilihan jawaban dari soal ini. Yang pertama A yaitu kesakralan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Kerumitan struktur hukum dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. C. Merupakan kesepakatan awal negara yang dilakukan dengan rakyat. D. Terdapat Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. E. Merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Nah,
Kalau kita perhatikan ya dari semua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat sebenarnya ialah yaitu bagian D ya, yaitu terdapat Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tepatnya pada alinea keempat ya. Kita coba lihat ya pembahasan dari soal ini. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak pernah mengalami amandemen karena memuat dasar filosofi dan normatif ya yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Jadi betul ya jika jawabannya dari soal ini ialah D ya. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Dan Pancasila tersebut terdapat pada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Michelle Obama. Beliau pernah berkata, Anda membutuhkan perubahan sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.